Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur bahwa setiap hari yang kita kita hadapi adalah hari yang baru. Dan biarlah ketika hari ini kita boleh berjalan, kita boleh menapaki hidup kita hari ini sesuai dengan pimpinan dan kehendak Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk hari yang baru, dan biarlah Tuhan kami boleh menjalani hidup ini sepanjang hari ini ada di dalam pimpinan, pengasihan, dan penyertaan Tuhan Yesus yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tanpa terasa jemaat terkasih, kita sudah ada di penghujung bulan November. Sebentar lagi kita masuk ke dalam bulan Desember. Satu bulan yang sangat istimewa karena di sana di bulan Desember ada peristiwa Natal. Nah, berkaitan dengan Natal ada beberapa ayat yang saya ingin bacakan demikian. Di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama dikatakan demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Pada bagian lain, di dalam Injil Lukas dikatakan demikian. Lukas pasal yang kedua ayat yang ketiga. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Ayat keempat, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea. Satu lagi bagian terakhir yang saya ingin bacakan di dalam ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di palungan. Maksudnya adalah para gembala. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, biasanya setelah bulan Desember apa yang terpikirkan oleh kita? Libur akhir tahun. Mau kemana kita akan berjalan-jalan? Iya kan? Apalagi langsung sesuai dengan Natal, setelah itu tahun baru. Nah, sebetulnya kalau kita lihat banyak sekali cerita-cerita tentang perjalanan di saat kejadian Natal yang pertama. Dari Injil Matius dikatakan orang Majus berjalan dari tanah ujung timur sampai ke Yudea untuk mencari Yesus yang baru dilahirkan. Kemudian juga para gembala, kemudian juga para penduduk kota yang saling mendaftarkan sensus di negeri masing-masing, termasuk Yusuf dan Maria. Nah, mereka semua adalah orang-orang yang melakukan perjalanan. Nah, apa yang menarik yang kita bisa pelajari dari perjalanan tersebut? Orang Majus, dia pergi berjalan sepanjang 2 tahun dengan satu tujuan yang indah, yaitu mencari raja yang sejati untuk bisa menyembah dan menemukan kebahagiaan di dalam raja yang sejati ini, yaitu Sang Mesias. Sekalipun mereka adalah orang-orang yang dalam perjalanan hidupnya telah menemukan segala hal yang dibutuhkan manusia. Mereka karirnya bagus, mereka pendidikannya tinggi, dan posisi mereka luar biasa, bahkan nama mereka juga di masyarakat terkenal. Tetapi sebelum bertemu dengan Yesus, mereka belum menemukan raja yang sejati. Kalau kita lihat para penduduk pada saat itu, masing-masing pergi ke kotanya sendiri-sendiri untuk disensus. Ini artinya apa? Perjalanan juga. Perjalanan untuk mencari jati diri bangsa, supaya namanya dicatat sebagai warga negara. Lalu kalau kita lihat Yusuf dan Maria, mereka pun pergi berjalan. Berjalan apa? Berjalan untuk memenuhi permintaan Tuhan. Tugas yang luar biasa, yaitu melahirkan Yesus di kandang Bethlehem. Jadi perjalanan Yusuf dan Maria ini adalah sebuah perjalanan untuk menjadi seorang hamba yang sejati. Lalu kalau kita lihat para gembala,
Mereka juga adalah orang-orang yang sederhana. Ketika peristiwa Natal, mereka bukan cuma sekedar berjalan, bahkan dikatakan mereka berlari cepat-cepat untuk sampai ke kandang. Apa ini artinya? Mereka berjalan, berlari untuk mencari damai, sukacita yang sejati. Yaitu ketika mereka merasakan kehadiran Allah dan diterima Tuhan apa adanya. Luar biasa bukan? Malaikat juga berjalan, melakukan perjalanan dari surga hanya untuk memberitakan kepada Maria, bahkan juga kepada para gembala. Dan yang paling jauh adalah tentunya Yesus sendiri. Dia berjalan, melakukan perjalanan dari surga sampai ke kandang. Dari posisi status sebagai Allah yang transenden menjadi manusia sejati, menjadi imanen. Itu perjalanan yang luar biasa. Untuk apa? Untuk menyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan bagi seluruh umat manusia. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Natal ini mari coba kita renungkan perjalanan hidup kita. Apakah setelah Natal tahun 2020 ini kita masuk di dalam 2021 nanti, apakah menjadi sebuah perjalanan yang membawa kita semakin dekat kepada Tuhan? Atau justru semakin jauh dari Tuhan? Tentunya pilihan ada di tangan dan di keputusan Bapak Ibu sendiri. Tapi saya berdoa, biarlah Natal ini boleh menjadi sebuah perjalanan rohani yang membawa jemaat semakin mencintai Tuhan di dalam kehidupan jemaat terkasih. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami rindu Tuhan bahwa perjalanan hidup sepanjang tahun 2020 ini, seluruh jemaat-Mu Tuhan sudah merasakan jatuh dan bangun, susah dan sedih, sulit dan mudah. Biarlah Tuhan di ujung tahun 2020 ini ada Natal yang boleh membawa kembali, mengingatkan seluruh jemaat-Mu untuk terus melakukan perjalanan hidupnya, mencari Raja yang sejati, menjadi hamba yang taat, menjadi jemaat yang menemukan jati diri mereka di hadapan Tuhan, atau juga menjadi orang-orang yang menemukan kebahagiaan dan kedamaian sejati di dalam diri Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Allah Roh Kudus akan menuntun setiap jemaat-Mu melakukan perjalanan rohaninya bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya jemaat terkasih, Tuhan memberkati. Amin.